warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memudahkan kita untuk dapat beribadah kepadanya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, pertemuan kita yang keempat insyaallah kita akan membahas tentang salah satu penyakit yang paling buruk yang sebagian ulama menyebutkan inilah penyakit hati yang paling puncak. Setelah kita membahas tentang kezaliman, terutama akhlak mulia, kemudian kita membahas marah. Malam ini kita membahas tentang hasad atau dengki atau iri hati. Nah, jemaah rahimakumullah, kita ngaji dalam rangka perbaikan diri kita, perbaikan akhlak kita. Kalau ibadah kepada Allah, saya yakin banyak orang yang hebat dalam ibadahnya, tapi tidak nampak dengan akhlaknya dalam sesama. Seringkali orang yang taat kepada Allah itu tidak menunjukkan kemuliaan akhlak kepada sesama. Mudah marah, gampang tersinggung, sombong, ujub, kemudian bakhil, pelit, kikir, baik dengan harta, ilmu, waktu, tenaga. Nah, kita kaji supaya kita memahami bahwa penyakit-penyakit ini ada dalam hati kita. Pasti ada, hanya beda tingkatannya. Kemudian kalau dia dibiarkan maka nanti akan tampak dalam akhlak kita. Nah, jemaah rahimakumullah, dalam tubuh kita ini ada segumpal daging, kata Rasulullah. Ala inna fil jasadi mudghah idza salat jasadu kullu wa idza fasadat al-jasadu kullu ala wa yaqal. Kamilah, kata Nabi, dalam setiap jasad itu ada segumpal daging. Ada yang menerjemahkan segumpal darah. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula tampilannya, wajahnya nyaman, teduh, menyenangkan dilihat, akhlaknya juga tampak. Tetapi kalau segumpal daging itu buruk, maka buruk pula tampilannya. Mukanya masam, kecut, tak pernah senyum, sangat pangar, kata kita. Ala wajal khalq, ketahuilah, kata Nabi, itu adalah hati. Sebagai ulama menyebutkan hati itu sebutannya, jasadnya, barangnya, organnya adalah jantung. Karena dari jantung itulah dipompa seluruh darah ke seluruh tubuh kita. Jantung. Maka kita mengenal istilah hati sanubari. Sanubari itu asal kata sanuba, buah dari pohon pinus yang bentuknya mirip jantung kita. Maka dikenal istilah hati sanubari. Nah, jemaah rahimakumullah, ketika kita bicara hati kita, maka di dalam hati itu banyak penyakitnya. Ada penyakit-penyakit hati. Yang paling puncak, yang paling tinggi sebagai ulama menetapkan adalah kedengkian. Dengki ini penyakit hati. Tapi kalau nggak dipahami, nggak dibersihkan, nggak diobati, nanti akan tampak dalam perilaku, dalam penampilan, dalam ucap, dalam sikap. Nah, jemaah rahimakumullah, kita mulai dari definisinya. Apa itu dengki? Apa itu hasad? Apa itu iri hati? Jadi kita ngaji ini insya Allah ilmiah. Ada definisinya, ada dalilnya, ada keburukannya, ada larangannya, bagaimana mengobatinya, supaya ngaji itu tuntas, walaupun waktunya terbatas. Saya biasanya satu materi itu 1,5 jam. Mulai dari definisi, larangan, keburukan-keburukannya, kemudian bagaimana solusinya. Jemaah rahimakumullah, al-hasada wal bughdu wal karahatu lima yarahu min husni halil mas'ud. Nah, itu definisinya. Dengki adalah benci dan gak suka. Bahasa sederhana seperti itu. Benci dan tidak suka terhadap kebaikan yang dimiliki oleh orang lain. Benci dan gak suka kalau orang lain itu mendapatkan kebaikan.
kesehatan, jabatan, dan lain sebagainya. Jadi ada rasa suka di hati kita ketika ada orang lain mendapatkan suatu kelebihan dibanding kita. Itulah definisi dari hasad, iri hati atau dengki. Al-hasadah wal bughdu wal karahatu lima yarahu min husnihan mas'ud. Rahimahullah. Kita semua punya sifat dengki, hanya beda level saja. Dan kedengkian itu kalau nggak diobati makin lama makin memuncak. Yang awalnya dari hati nanti akan tampak keluar dari sikap, dari pandangan mata, dari roman wajah, dari cibiran bibir, nanti akan keluar lewat lisan dan akan keluar lewat perbuatan. Rahimahullah. Dengki ini biasanya terjadi antara orang-orang yang satu profesi, yang satu kerjaan, yang satu level, satu jenjang. Secara umum dengki itu seperti ini. Pegawai dengkinya dengan pegawai. Enak dia ya, baru berapa tahun sudah kasih. Dalam hati awal. Pedagang dengan pedagang, malah baru dia. Mana? Guru dengan guru, baru 3 tahun saya diangkat P3. Ya, ibu rumah tangga dan ibu rumah tangga. Maka secara umum penyakit hasad ini diderita oleh orang yang satu profesi, dokter dengan dokter, ustaz dengan ustaz, ya, kiai dengan kiai. Ustaz itu tiap hari kan dia diundang orang, saya tidak pernah, jarang. Jamaah. Kalau itu nanti dibiarkan maka dia bertambah-tambah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah melarang dengan sangat tegas dalam An-Nisa ayat 32. Wa la tatamannu ma qadallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Dan janganlah kamu dengki atau iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian dari kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Bukan hanya harta, ketampanan, kesehatan, kekuatan, anak, istri. Kadang kedengkian itu tidak berupa harta, tapi berupa kesehatan. Mantap betul kamu ini, tidak pernah berobat. Saya setiap minggu ke dokter. Awalnya sih di hati, lama-lama tercetus. Wih, bapak ini hebat betul. 70 tahun masih gagah. Saya 60 tahun dan miring-miring jalannya. Jamaah rahimahullah. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan dalam hadisnya tentang larangan untuk jangan sampai ada kedengkian di hati kita. Ya. La tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'in wa kunu ibadallahi ikhwan. Kata Rasulullah, janganlah kalian saling mendengki, janganlah saling tanajus, janganlah saling membenci, janganlah saling membelakangi, mendiamkan. Karena tidak suka dari yang dengkinya, duduknya membelakangi, lewat cacat diam. Rasul sudah larang dengan tegas. Dan janganlah menjual di atas jualan saudaranya. Kalau dalam perdagangan itu hati-hati. Karena pengen cepat laku, jual harga lebih murah. Akhirnya yang sebelahnya tersinggung. Waqulu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian, kata Rasulullah, hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jamaah rahimahullah. Jadi dari larangannya jelas. Ini baru sebagian karena waktu terbatas. Jadi ada ayat Qur'annya, ada hadis Nabi-nya yang melarang kita dengan tegas, dengan jelas. Jangan saling dengki, jangan saling membelakangi, saling membenci. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, jamaah rahimahullah. Kemudian selanjutnya, apa sih keburukan dari penyakit dengki?
Hasad ini apa saja keburukannya? Sama seperti kemarin kita bahas sebelum kita acara Maulid Nabi itu, apa sih keburukan dari penyakit marah itu? Di antaranya saya ingatkan kembali untuk kita semua, marah ketika dilampiaskan maka seluruh kehormatan kita, seluruh kewibawaan kita hancur. Seluruh marwah kita hancur ketika orang marah. Walaupun dia dermawan baik, tapi nanti yang diingat hanya yang buruknya. Bapak itu memang suka ngasih, tapi kalau udah ngamuk, ngeri kayak harimau. Habis sudah. Bapak itu memang taat, alim, ke masjid terus ibadah, tapi kalau sudah marah, serem. Langsung. Jadi antaranya keburukan dari penyakit marah. Nah, jemaah rahimakumullah, dengki juga banyak keburukannya. Yang pertama, dengki ini adalah penyakit yang perdana terjadi di atas langit ketujuh, di surganya Allah, dengkinya iblis kepada Adam alaihissalam. Di awal mulanya iblis itu bukan karena kesombongannya, tapi dia hasad iri kepada Adam ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Adam tentang nama-nama hewan dan tumbuhan. Ketika ditanya apa nama ini, para malaikat nggak tahu. Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Iblis juga nggak tahu. Adam menjawabnya. Dari situ dia udah mulai dengki kepada Adam, karena Adam ternyata lebih cerdas, tentu atas kehendak Allah. Jadi kedengkian itulah awal mula nanti yang meningkat kepada kesombongan. Aku lebih mulia dibanding Adam. Jadi kalau bicara dengki, keburukan yang pertama adalah inilah maksiat, kejahatan pertama yang terjadi di atas langit ketujuh, dengkinya iblis kepada Adam alaihissalam. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, kedengkian hasad adalah kejahatan dosa pertama yang terjadi di bumi. Dengkinya Qabil terhadap Habil, ini saudara kandung. Jadi kalau bicara kedengkian, nggak mutlak dengan orang lain, kakak beradik bisa saling mendengki. Kalau kita baca sejarah bagaimana Nabi Yakub yang punya 12 anak itu, yang di antara dua anaknya itu adalah Nabi Yusuf dan Benyamin. Yehuda dan saudara-saudara lainnya dengki kepada Yusuf dan Benyamin. Nabi Yakub nggak mungkin dia memperlakukan anaknya nggak adil. Kalau kita bisa saja nggak adil. Kita bukan Nabi, walaupun kita berusaha untuk adil. Tapi ternyata keluarga anak-anak Nabi Yakub, Yehuda dan lain-lain dengki kepada saudara kandungnya sendiri, Yusuf dan Benyamin. Jadi kalau bicara kedengkian, bukan hanya dengan orang lain, dengan saudara kandung pun bisa kita dengki hasad. Jamaah rahimakumullah, maka ketika bicara Nabi Yakub itu, para ulama menjelaskan kenapa Yakub itu dalam tanda petik perhatian kepada Benyamin dan Yusuf lebih besar, karena Benyamin dan Yusuf itu emaknya sudah meninggal ketika mereka masih kecil. Karena Nabi Yakub itu istrinya 2. Sementara emaknya Yehuda dan lain-lain itu masih hidup. Artinya mereka hidup punya ibu, ada yang menyayangi, mendampinginya tiap hari. Sementara Yusuf dan Benyamin ibunya terwafat. Jadi wajar kondisinya mengharuskan Nabi Yakub perhatian, karena 2 anak ini ibunya telah wafat. Tapi dari situ anak-anak yang lain hasad iri kepada Yusuf dan Benyamin, yang berakhir dengan berusaha untuk mencelakainya. Nah, begitu pula Qabil dan Habil. Jadi kejahatan pertama terjadi di muka bumi adalah kedengkian antar saudara kandung. Qabil iri kepada Habil. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam dan Hawa ke dunia, maka kemudian mereka berjumpa setelah bertahun-tahun terpisah. Kemudian Allah berikan karunia setiap Hawa melahirkan anaknya kembar, 1 laki 1 perempuan. Maka perintah Allah kepada Adam, nikahkan anakmu yang laki, nikah dengan kembar yang anak kedua.
yang perempuan yang silang. Ternyata pasangan yang lahir bersama Qabil cantik, sementara bersama Qabil biasa-biasa aja. Atau sebaliknya, Qabil mendapatkan pasangan hidup yang lebih cantik, Qabil protes, saya pengennya sama itu. Kata ada ketetapan Allah seperti itu, silakan. Dari situlah mulai ada rasa dengki Qabil terhadap yang berakhir dengan pembunuhan. Dan itulah pembunuhan pertama terjadi di muka bumi. Maka kata Rasulullah, setiap ada kejadian pembunuhan di muka bumi, maka Qabil mendapatkan ganjaran dosanya. Nah, jamaah rahimakumullah, itu yang kedua, bahwa keburukan dari penyakit hasad dengki adalah dosa maksiat yang pertama kali terjadi di dunia. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, penyakit dengki ini adalah penyakit musuh-musuh Allah. Jadi kalau kita pahami alangkah buruknya kedengkian karena dimiliki penyakit ini oleh musuh-musuh Allah. Yang pertama oleh iblis tentunya. Yang kedua, penyakit ini dimiliki oleh orang-orang munafik yang gembongnya Abdullah bin Ubay bin Salul yang kita singgung sekilas pekan yang lalu, 2 pekan yang lalu. Abdullah bin Ubay bin Salul itu dengki kepada Rasulullah. Hasadnya luar biasa. Berawal dari dia berharap yang menjadi pemimpin kota Madinah adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, ternyata warga Madinah lebih respect pada Rasulullah dengan kemuliaan akhlaknya. Akhirnya dari situ, walaupun dia sholat di belakang Nabi, berperang bersama Nabi, kemudian ikut membayar zakat, ikut mendengarkan kajian, tapi karena sudah ada penyakit benih hasad, lalu dia menjadi orang yang munafik i'tiqadi, munafik yang lebih buruk daripada kekafiran. Kalau ada waktu umur panjang kita nanti akan sampai juga ke bab kemunafikan. Karena seperti itu, sholat di belakang Nabi, berperang bersama Nabi, bayar zakat, puasa, tapi ada penyakit dalam hatinya yang diawali dengan hasad, iri hati kepada Nabi, kemudian berujung pada munafik i'tiqadi. Zahirnya dia Islam, dia beriman, tapi batinnya dia benci kepada Islam. Jamaah rahimakumullah. Jadi yang ketiga, bahwa dengki adalah penyakit yang dimiliki oleh musuh Allah, oleh iblis, oleh orang-orang munafik, orang-orang Yahudi dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, apabila kedengkian ini dipelihara, nggak sadar-sadar, merasa dalam keadaan aman-aman saja, maka hasad dengki ini yang tadinya berada di dalam hati, nggak suka, nanti dia akan naik level. Kalau sudah naik level itu, maka dia nanti akan ghibah, mencari-cari kelemahan, kekurangan orang yang dengkinya. Dan manusia sudah merupakan sunatullah, al-insanu makhluk khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Kita ini sama saja, pasti ada salah, ada hilangnya. Nah, ketika seseorang punya penyakit dengki kepada orang lain, dia akan cari-cari kelemahan orang itu. Nanti dia kalau ketemu, dia akan ghibah, membicarakannya kemana-mana, dia debat gosip. Bapak itu memang ahli, tapi pelit. Alhamdulillah, karena ada faktor kedengkian, nggak suka. Dia itu kaya, memang wajarlah bapak maknya memang kaya. Dia itu nggak apa-apa, itu nggak terima warisan doang. Mulai dia ghibah. Bapak itu memang orang yang begini, nanti cari kelemahannya. Jadi ketika ada kedengkian di hati dan nggak sadar, dia akan naik level, akan ghibah, akan membicarakan kelemahan sedikit apapun yang dimiliki oleh orang yang didengkinya. Dan sudah merupakan sunatullah, manusia nggak ada yang sempurna kecuali Nabi dan Rasul, pasti ada kelemahan. Dan kalaupun dia nggak ketemu kelemahannya, dia akan cari lagi, naik level lagi ke lebih buruk. Jadi dengki ini naik
tahapan terus kalau dibiarkan. Sudah gibah, nggak ketemu. Ternyata orang ini baik, dermawan, ramah, santun, beradab, berakhlak mulia. Payah dia nyari kelemahannya, maka dia akan memfitnahnya. Dia itu nyogok, dia di kepala dinas. Saya tahu betul lah. Nyuap dia itu memang sekelitnya bupati, maka jadi kepala sekolah. Kalau nggak ada kemampuan dia juga mulai memfitnah. Wajarlah rame warungnya. Kenapa? Iyalah tiap bulan apa dia itu ke Jawa, Gunung Kawi, www.gunungkawi.com, mulai memfitnah. Jadi jemaah rahimakumullah, kita ini jangan pernah merasa aman dari penyakit kedengkian. Jangan pernah merasa hanya dengan bermodalkan tiap malam tahajud bebas, enggak. Ya, dari sahabat-sahabat Nabi yang orang-orang munafik, sholat di belakang Nabi, ngaji bersama Nabi, perang bersama Nabi. Tetapi ketika ada kedengkian, hasad, lambat laun mereka menjadi munafik. Nah, jamaah rahimakumullah, dia akan memfitnah, berusaha untuk memfitnah bahwa orang yang dengkinya itu melakukan hal yang sebenarnya tidak ada. Dan dalam Islam, kalau kita menuduh orang lain, ini saksinya 4 orang minimal, bukan main-main. Jangan sampai kita celaka di akhirat karena kita menuduh orang lain melakukan sesuatu, sementara kita tidak punya saksi 4 orang. Maka Islam itu sangat menjaga kehormatan manusia. Kita jangan ikut-ikut campur. Kalau misalnya ada yang komen si artis selingkuh, tetangga selingkuh, gak ada, banyak cerita, diam lebih aman. Kalau kita komen, alhamdulillah, datangkan kata Allah 4 orang saksi bahwa pernyataanmu benar, yang kamu sampaikan benar. Ya kan? Sebagai orang mudah saja, iya memang tetangga saya itu selingkuh. Loh, sanggup nggak mendatangkan 4 orang saksi melihat perbuatan langsung? Kalau nggak sanggup, jangan. Karena Islam ini sangat menjaga kehormatan manusia. Dalam hal kehormatan manusia, agama kita luar biasa. Kalau hanya masalah ibadah, puasa Ramadan cukup 1 orang melihat hilal, besoknya sudah wajib puasa. 1 orang itu. Tapi kalau masalah aib manusia, perlu 4 saksi. Jadi dalam rangka melindungi kehormatan manusia, maka kata Rasulullah, nggak ada dosa yang Allah segerakan azabnya di dunia kecuali 2 dosa. Yang pertama, zalim kepada orang lain, memfitnah orang, menggibahi orang, menuduh orang, merendahkan orang, itu kontan sebelum tiba hari kematian. Kullu zunubi wa akhirallahu masa'a ila yaumil qiyamah. Segala macam bentuk dosa itu Allah tunda, Allah akhirkan azabnya sampai pada hari kiamat. Illa, kecuali al-baghi, berbuat zalim kepada manusia, dibalas di dunia sebelum tiba hari kematian. Maka yakin betul, apalagi yang sudah sholat 5 waktu dan haji, bab kehormatan manusia. Ya marah. Nah, kalau dia enggak fitnah, enggak mempan juga yang didengkinya masih ada seperti itu, dia berikutnya adalah membenci dan memusuhi orang difitnah, yang didengkinya, dibencinya, dimusuhinya, dan mengajak orang lain untuk membenci. Nah, ini. Jadi kalau sudah ada kedengkian di hati, nggak dihapuskan, nggak dihilangkan, akan gibah, mencari kekurangan orang yang dengki. Nggak mempan juga difitnah, nggak mempan juga akan berusaha membenci dan memusuhi dan mengajak orang lain untuk benci. Kamu tahu nggak dia itu parah sebenarnya. Mulai cari kawan. Masih juga diangkat kawannya, kamu nih kayaknya iri, dengki, satu wajib kamu. Kenapa kamu selalu menceritakan kelemahan orang itu? Enggak, woi bener asli enggak, saya nggak yakin. Berhentilah kamu muslim. Jamaah, kalau sudah muslim membenci, nggak sadar juga sudah ada yang ingatkan, naik level lagi, lebih parah lagi, berusaha mencelakai, lewat mana mobil baru itu pasang paku 10 biji. Ya. Kalau orang dengki sesama petani, misalnya lihat sebelahnya subur dan sayurannya sirap pakai minyak, mencelakai. Kita
Kita udah jelas dari zamannya Adam alaihissalam bagaimana Qabil berusaha mencelakai Habil, bagaimana anak-anak Nabi Yakub, Yehuda dan saudara-saudaranya berusaha mencelakai Yusuf. Jadi kalau sudah benci, memusuhi, gak sadar-sadar juga berusaha mencelakai. Gimana caranya? Gimana caranya warung itu supaya sepi? Dicelakai. Dibuatlah segala macam cara. Gosip gak mempan, fitnah gak mempan. Akhirnya dia pakai cara lain. Alhamdulillah. Nah, kalau juga belum sadar ya puncaknya adalah membunuh. Baik membunuh jiwa ataupun membunuh karir ataupun membunuh usaha. Ini paling puncak. Maka kedengkian, hasad, iri hati ini ketika muncul di hati kita dan kita diamkan dan kita sembuhkan bertahap, yang pada ujungnya berusaha untuk melenyapkan, membunuh dalam tanda petik, bukan hanya membunuh jiwa, terkadang membunuh usaha. Banyak di antara kawan-kawan dan saya pribadi untuk cerita supaya kita berhati-hati. Ketika orang sudah dengki, dia nggak membunuh jiwa, membunuh usaha kita. Dengan cara, ya berbagai macam cara, supaya usaha kita itu bangkrut, gagal, gulung tikar. Yang jaga toko cerita, Mbah, seminggu saya bolak-balik lewat toko ini, tutup terus. Kata yang jaga, enggak lah Bu, kami tidak pernah tutup. Tiap hari kami buka. Enggak, saya hari ke-8 saya kesini baru buka. 7 hari kemarin saya lewat naik motor tutup, nggak jadi balik lagi. Besok sih lagi agak siang dikit tutup juga. Enggak tutup, kami nggak ada masalah. Tapi memang tampak hal-hal yang aneh. Ya. Ini pribadi saya untuk pelajaran kita. Di dalam toko itu puntung-puntung rokok. Padahal kita nggak ada yang rokok. Udah digembok kalau malam. Suatu waktu seringkali orang beli peci, mau dicoba peci jatuh, jarum itu dari dalam peci dari box dalam kotak dalam kardus di plastik. Untung nggak kena kepala yang orang mau coba itu jarum di atas lantai itu. Nah, kok ada jarumnya beberapa kali. Seringkali juga ular-ular kecil. Kalau kita diamkan, dia diam. Tapi kalau kita intip-intip dia bergerak. Dan keanehan yang lain. Coba rahimahullah. Itu contoh ketika orang sudah irinya memuncak, maka dia berusaha mematikan usaha orang lain. Gimana caranya? Dan pernah saya sampaikan di pengajian para pedagang Kota Bumi, cerita-cerita mereka lebih seru lagi. Alhamdulillah ya. Nah itu penyakit kedengkian. Kalau dibiarkan puncaknya mencelakai. Kalau nggak membunuh usaha, membunuh orang, gimana caranya? Oh, nggak bisa secara langsung, mencelakai nggak celaka juga. Akhirnya www.dukunsantet.com. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi sebagian ulama memang menetapkan dengki adalah penyakit hati yang paling puncak nomor 1. Kalau sudah dengki dan tidak diobati, maka dia menjalar kemana-mana. Tidak ada sedikit pun kebaikan pada orang yang didengkinya. Nanti pada ujungnya tadi gimana caranya supaya bisa dihilangkan. Karir, kepada orang yang cepat karir, kalau ada yang dengki maka berusaha untuk menjegalnya. Gimana caranya? Dengan cara berbagai macam. Baik dengan cara yang halus kata kita, menggunakan bantuan jin, atau dengan cara yang licik lainnya. Alhamdulillah. Nah, jamaah rahimakumullah, itu poin yang keempat. Kedengkian akan merambah menjalar kepada ghibah, fitnah, benci dan memusuhi, mencelakai dan akhirnya membunuh. Alhamdulillah. Yang kelima, pada hakikatnya orang yang benci itu, orang yang dengki itu berarti dia menolak takdir Allah. Karena Allah lah yang memberikan kelebihan kepada orang lain atas kehendak Allah. Allah menghendaki. Walaupun mungkin orang itu nggak pintar, ternyata karirnya nanjak terus. Walaupun orang itu nggak pintar, ternyata warungnya dagangannya laris. Walaupun orang itu nggak amat jaga fisik, tapi dia sehat. Itu karenanya Allah semata. Bukan karena hal yang lain. Allah menghendaki dia mendapatkan kebaikan-kebaikan. Artinya ketika kita dengki kepada orang lain yang Allah beri lebih baik, lebih banyak,
berarti pada dasarnya kita telah menolak takdir Allah. Karena orang itu bisa maju, bisa hebat atas takdir Allah. Kata Allahu maqadir khalaiq qabla ayyukas samawati wal ard bi khamsin alfasana. Allah telah menetapkan takdir bagi tiap-tiap makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Si fulan karirnya begini, terserah Allah. Si fulan rezekinya begini, terserah Allah. Si fulan kesehatan begini, terserah Allah. Allah tidak ditanya terhadap perbuatannya, kita yang ditanya bagaimana menyikapi apa yang telah Allah tetapkan untuk kita. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Di Al-Quran itu berkali-kali diulang-ulang kalimat itu. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya terhadap perbuatannya, kitalah yang akan ditanya oleh Allah bagaimana menyikapi perbuatan takdir Allah tadi. Kok dia bisa kaya ya? Kok dia bisa hebat ya? Kok ranking 1 ya? Kok dia bisa jadi kalinya menanjak ya? Kok warungnya rame ya? Takdir Allah, kehendak Allah. Dan Allah nggak ditanya tentang perbuatannya, kita yang akan ditanya tentang sikap kita menghadapi takdir Allah tersebut. Nah, jamaah rahimakumullah, itu yang kelima. Jadi ketika seseorang punya dengki di hatinya, pada dasarnya telah menolak takdir Allah. Yang keenam, orang yang punya sifat dengki nggak pernah bahagia, galau, resah, gelisah. Tetangga pasang AC, dia yang kedinginan. Kenapa? Tetangga pasang AC. Tetangga beli motor baru, dia yang batuk. Tetangga beli mobil, dia demam. Tetangga beli bis, opname. Gelisah, nggak pernah bahagia. Setiap kawan naik pangkat, dia naik darah. Kok bisa dia nanti? Nanti mulai dengan berbagai kok bisa. Ini kita jawabannya. Kok bisa dia itu ya? Dulu kan waktu SMP ranking 40 dari 40 siswa. Sekarang kepala kantor. Kehendak Allah. Semua tetap ikhtiar. Kok bisa warungnya ramai? Padahal mahal harganya. Warung saya biasa kok sepi. Kehendak Allah. Allah menginginkan orang belanja ke sana. Kok bisa anaknya jualan? Kalau bapaknya tuh nggak nyambung dulu sekolah. Kehendak Allah. Kok bisa ya anaknya dokter? Sering ungkapan gitu. Dari mana duitnya? Muliahin anaknya mana? Dengki orang ini. Kok bisa? Kenapa dia? Kenapa orang itu? Kenapa bukan saya? Kenapa bukan anak saya? Kenapa anak dia? Kok bisa anak jadi ustaz, bapaknya preman? Kehendak Allah. Nah, jamaah rahimakumullah, ketika kita pahami penyakit kedengkian ini, tentu untuk perbaikan diri kita. Artinya ketika orang lain mendapatkan kebaikan, kita katakan barakallahu fiik, semoga Allah merahmati antum. Jangan anak sudah mobil baru lah. Dari mana duit? Jadi jamaah rahimakumullah, yang keenam, orang yang dengki tidak akan pernah bahagia, resah, gelisah, galau. Kok nggak kantor Pak? Penimpa saya, kenapa? Kawan saya kabarnya dilantik hari. Padahal di bawah saya dulu. Kata bininya, kayaknya Bapak dengki Pak. Bininya paham juga misalnya. Nah, jamaah rahimakumullah, yang berikutnya yang sering kita dengarkan, penyakit kedengkian itu mengikis, memakan pahala-pahala amal soleh kita seperti api memakan semak belukar, pelan-pelan. Ini yang paling sering kita dengar. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kul hasanah kama ta'kulun nar al khatab. Kata Nabi, waspadalah kalian terhadap penyakit dengki, karena sesungguhnya kedengkian itu mengikis, memakan pahala-pahala amal kebaikan kalian seperti bara api memakan jerami, seperti api memakan rerumputan kering, pelan-pelan, habis pahala kita di akhirat. Ternyata kenapa? Karena penyakit dengki yang kita bersihkan.
sampai pada hari kematian masih ada kedengkian. Jamaah rahimakumullah, tadi di awal saya katakan ini penyakit hati, lalu dia akan keluar lewat tampang kita, muka kita. Ketika ada cerita anak sekolah dapat jadi PNS 5, mulai orang yang punya kedengkian berubah raut wajah. Dengar kabarnya dilantik jadi kadis, langsung raut wajahnya berubah. Jadi kalau raut wajah berubah, sikap berubah, ucapan keluar, nyogok deh. Nyogok deh, kata kawan. Janganlah penuh dengan rasa kabur. Itu dengki namanya. Enggak, saya tahu betul. Datangkan 4 orang saksi. Bisa kamu datangkan dan mereka melihat betul transaksinya. Enggak akan ada yang sanggup. Allah minta kesaksian 4 orang jemaah. Bukan main-main. Kalau kita sampai menuduh orang telah melakukan sebuah kejahatan. Nah, jemaah rahimahullah. Jadi kedengkian itu kata Rasulullah memakan pahala amal-amal baik kita sebagaimana api memakan sekam, memakan semak belukar pelan-pelan. Nauzubillah, ketika sampai akhirat boleh jadi habis pahala kita karena mempertahankan kedengkian di hati kita. Nah, terakhir bagaimana menyembuhkannya, mengobatinya. Karena ini solusinya. Kita ngaji mulai definisi dari larangannya, keburukan-keburukannya, kemudian bagaimana menghilangkan, mengobatinya. Nah, jamaah rahimakumullah, segala sesuatu untuk kebutuhan kita dalam rangka perbaikan diri kita, yang pertama berdoa, minta kepada Allah. Di antara doanya Allah langsung yang menyebutkannya dalam Quran surat Al-Hasr ayat 10. Kita insyaallah hafal ya. Rabbana fir lana wa ikhwana alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, hilangkan penyakit ghil penyakit kedengkian di hatiku terhadap orang-orang yang Kau berikan nikmat yang lebih banyak, ya Allah. Jadi saking beratnya penyakit ini, Allah memberikan langsung obatnya berupa doa minta kepada Allah untuk dihilangkan penyakit kedengkian dalam diri kita masing-masing. Al-Hasr ayat 10. Yang kedua, gimana cara mengobati penyakit hasad dengki ini? Kalau dia muncul ketika melihat orang lain lebih sukses atau mendapatkan nikmat karunia, lalu muncul di hati kita rasa nggak suka, ini kedengkian ini. Maka yang kedua, ingat akan keburukannya. Wah, bahaya kalau saya tahan. Ngeri ini. Karena nanti kalau dibiarkan nggak diingatkan tentang keburukan kedengkian, dia akan lanjut kepada ghibah, fitnah, membenci, memusuhi, mencelakai, membunuh. Baik membunuh jiwa maupun membunuh usaha ataupun membunuh karir orang lain. Yang kedua. Yang ketiga, ketika muncul rasa dengki di hati kita terhadap kebaikan kelebihan yang dimiliki orang lain, ingat bahwa setiap Allah berikan seseorang itu karunia, pasti ada yang Allah ambil dari orang itu. Nggak mungkin sempurna, ada yang Allah ambil. Jadi kita jangan hanya melihat tampak depan. Tampak depannya si fulan hebat, karirnya nanjak. Tampak belakangnya kadang kita nggak lihat. Sejak jadi pejabat dan jarang kumpul. Sejak jadi pejabat sholatnya nggak lagi ke masjid, kadang telat. Kenapa? Sibuk dengan jabatannya. Semenjak warungnya rame, tadinya berangkat ke masjid sebelum azan, sekarang udah qomat baru berangkat. Kenapa? Warung rame. Jadi jangan hanya lihat tampak depan. Dulu belum jadi anggota dewan masih bisa main gaple kempang-kempong sampai jam 12 sama kawan. Setelah jadi anggota dewan misalnya nggak lagi kumpul dia karena pergaulan udah naik level. Dengan kita udah jauh. Banyaklah di antara kita nih. Dulu belum jadi kepala sekolah hahahe sama guru. Setelah jadi kepala sekolah dia.
lain bawaannya. Dulu belum jadi PNS, ASN P3 nunduk-nunduk. Setelah jadi ASN P3 kalah langsung jalan. Kata kawan. Jadi jangan hanya lihat zahirnya, lihat apa yang Allah ambil di belakang orang itu. Yang tadinya taat kepada Allah, boleh jadi setelah Allah karuniakan jabatan, harta atau kedudukan, berkurang ketaatannya. Dulu nggak ada peluang korupsi karena ada jabatan. Setelah ada jabatan malah korup, ada peluang. Jadi ada sisi lain yang kita lihat. Yang keempat, ini yang benar, tapi kita lakukan. Ketika ada rasa dengki kepada saudara kita, baik itu saudara kandung sekalipun, dia mendapatkan keberhasilan, sukses, doakan. Ini benar. Jadi kalau kawan kita beli mobil baru Innova, sini doakan, ya Allah, jagalah mobilnya ya Allah, jangan sampai celaka. Ya. Hebat itu. Apa yang kita peroleh kalau kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, kata Nabi, ma min abdin muslimi yad'u li akhihi bi zahril ghaib illa qala al malak wa laka bi mislihi wa laka bi mislihi. Tidak seorang pun muslim yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuannya bil ghaib, artinya melainkan Allah akan mendoakan kebaikan yang sama untuk dirinya. Ya Allah, jaga dia dengan jabatannya ya Allah, lindungi dia dari gangguan orang-orang yang hasad ya Allah. Jadi mendoakan, malaikat mengatakan walaka bimisli walaka, untuk kamu juga Allah juga akan menjaga. Nah, jamaah rahimakumullah. Yang kelima, untuk menghindari atau mengobati penyakit hasad, jangan semua hal kebaikan yang kita dapatkan kita pamer, nggak usah kita ceritakan kalau nggak ada yang nanya. Ini penting karena hari ini orang dikit-dikit posting. Dapat cucu baru posting, alhamdulillah. Hati-hati, boleh, tapi kalau berlebihan nanti ada yang namanya penyakit ainul lama, penyakit mata kedengkian. Dilihatnya gambar itu dengan pandangan mata kedengkian, maka mendatangkan mudarat, kerusakan pada yang dilihatnya. Kita belum pernah bahas penyakit ain. Tidak ada yang paling banyak mendatangkan kematian pada akhir zaman, kata Nabi, kecuali karena penyakit ain. Jadi orang sering posting, sering menceritakan kehebatan anaknya. Anak saya hebat, ranking 1. Tidak semua orang yang mendengarnya itu nyaman. Ketika orang itu ada penyakit dengki, lalu dia memandang dengan pandangan mata kedengkian, maka atas kehendak Allah bisa mendatangkan mudarat kepada yang dilihat. Di zaman Rasulullah sudah sering diceritakan dalam hadis Nabi tentang ketika kita sering pamer. Nauzubillah. Jadi kalaupun ada kebahagiaan kita, tak usah diposting. Kadang laki bini tiap hari posting kemesraan, mantan kan sakit hati ya. Dilihatnya, ribut kamu orang, ribut benar. Jangan memang. Jadi jangan suka pamer atau posting atau menceritakan nikmat-nikmat Allah yang kita miliki kecuali orang tanya. Gimana Pak hasil sawitnya? Yang 5 hektar, alhamdulillah panen kemarin 100 juta, alhamdulillah. Jangan orang nggak tanya kita cerita, nanti orang ada kedengkian di hatinya, bisa mendatangkan keburukan kepada kita. Yang berikutnya, yang terakhir, berusaha untuk qanaah. Artinya apapun yang menjadi milik kita setelah ikhtiar, itulah jatah kita. Kalau kita sudah qanaah jemaah, sudah nyaman dengan apa yang kita miliki, rumah, kendaraan, harta, apapun lah, kesehatan, kita qanaah, nyaman hidup. Jadi kita nggak perlu lagi lirik kanan lirik kiri. Oh, itu memang jatah dia. Kadang pandangan mata inilah yang menyebabkan kita galau. Melihat rumah kawan makin tinggi, mobilnya makin bagus, bininya makin glowing, dan lain-lain. Maka pandangan ini turunkan kasih. Nanti, maka kalau jalan itu memang diajarkan lurus saja, nggak usah. Ya, ini kita kondangan di Islamik, lihat mobil-mobil mewah, mobil kita ebek-ebek. Wah, itu bisa mendatangkan kegelisahan. Maka dijaga kita Allah. Jadi berusaha qanaah, kata Nabi, qad aflaha man aslama wa rizqa kafafan wa qana'ahu Allahu bima ataahu. Sungguh beruntung orang Islam diberi rezeki yang cukup, tidak berlebih, sesuai dengan kadar hajatnya,
dan Allah menganugerahi kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Inilah jatah saya serba ikhtiar. Jadi ini mengurangi rasa dengki kepada orang yang lebih. Itu jatah dia, jatah saya. Jatah saya memang staf inilah sampai pensiun. Jadi alhamdulillah. Tapi kalau naik atas terus ya Allah, enak betul. Demikian jamaah rahimakumullah. Penutupnya hadis warda bima qasamallahu laka takun anan-nas, kata Rasulullah, terimalah apa yang Allah berikan kepadamu, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling kaya di dunia ini. Makan kita 2 piring insyaallah. Raja juga makannya 2 piring. Tidur kita di 1 kasur. Raja juga tidurnya di 1 kasur. Kita naik mobil 1 mobil, tetangga 20 mobil, naik mobilnya juga hanya 1 mobil, sama aja. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.